Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah hidayahnya sehingga kita dapat belajar menimba ilmu di jalan Allah demi meningkatkan derajat ibadah agar terijabah, mabrur akan ibadah kita, mustajab akan ilmu, barokah akan hidup kita. Bersalam dan berselawat kita kepada junjungan kita tidak akan pernah kita lupakan dengan mengkalamkan atasnya selawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin al-ustad, al-ulama, wa al-kiai, al-ustazah, pada rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Semua perbuatan kita kepada Allah sangat kita harapkan terijabah oleh Allah. Apapun perbuatan kita kepada Allah, semua umat menentukan berharap dengan penuh diijabah oleh Allah. Baik itu doa, baik itu zikir, apalagi sholat. Di sini pada ketayangan dan kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan kepada kita sesama seperti apa sholat yang diterima oleh Allah itu. Kodrat sholat seperti apa yang diterima oleh Allah. Sehingga banyak umat Muhammad yang melakukan sholat tetapi merasa, jangankan dia merasa diterima, dia merasa tidak diterima oleh Allah. Dengan arti apa? Dengan arti tidak adanya kenyamanan dan kepuasan setelah sholat. Dia merasa biasa. Sholat, habis sholat, sudah dia pulang. Tidak ada kontak sedikit pun dan tidak ada hubungan. Jangankan hubungan batin. Bisa jadi hubungan perasaan, hubungan akal juga tidak ada. Kenapa? Kedangkalan kita belajar. Kedangkalan wawasan kita. Apalagi kita memiliki kekosongan pandangan batin dalam sholat fardu ain. Sudah jelas judul sholatnya saja itu adalah fardu ain. Wajib menyaksikan. Wajib kita menyaksikan sesuatu di dalam diri. Mendirikan sadar dalam bersaksi. Ternyata pandangan itu kosong. Dan kekosongan itulah yang ditempati oleh setan. Jadi jangan disalahkan perbuatan imam, perbuatan ustadz. Yang cepatlah sholatnya. Yang ruku rakaatnya lah ayatnya nggak jelas. Yang nggak jelas itu kita. Karena sholat itu bukan perantara umat. Sholat itu sahadah langsung. Nah, jadi daripada itu para hadirin, para jemaah, insya Allah dalam tayangan Buya Pasaman Timur ini akan terungkap kebenaran-kebenaran Allah kepada diri umatnya. Tentunya dengan niat yang baik dan istiqomah. Jadi solat yang diterima oleh Allah itu sudah jelas kita awalnya dari sisi kodrat daripada perbuatan solat atau dikatakan fiklinya harus jelas. Khaulinya, perbuatan kalamnya harus jelas. Jelas makna yang disampaikan dan marifat diantar kemana. Nah, yang terutama jelas pelakunya dulu. Fikri tadi harus jelas. Nah, tetapi
tuntutan solat ini. Kenapa kita belajar begitu jauh? Kalau bahasa orang-orang yang tidak mau belajar, dengan mudah mereka mengatakan, kerjakan aja seperti itu. Terima nggak terima itu urusan Allah. Nah, inilah kasino, tempat perjudian yang besar. Padahal di Al-Baqarah ayat 3, nilai sebuah solat itu, allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan perjudian diri. Makanya nasib kita diperjudikan oleh alam. Akibat dari apa? Akibat dari sikap kita kepada Allah. Salat itu pertemuan dan hasil percakapanmu dengan Allah. Kenapa menjadi peraturan yang bisa kamu tembus dengan akalmu? Bukankah afu bil auqud, tepati janjimu, al-mukasyafatu ilallah. Bertemu dalam Allah dan selalu dengan Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid ayat 4. Kenapa sampai di dunia punya rumus seperti itu? Itulah kebodohan yang paling tinggi. Pertemuan dengan Allah, meyakini hakikat Allah ini adalah nikmat besar sebelum nikmat dunia ikut kita. Nikmat ikut nikmat, bukan nikmat ikut diri. Begitu jemaah. Mencari rezeki tapi rezeki besar dielakin. Apa yang dikirkan? Allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu meyakini hakikat kegaiban Allah di dalam salat. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau itu terjadi, maka apa yang kita ucapkan di kala duduk, Rabbil fili warhamni warburni warzikni, semua akan dibuka oleh Allah. Bukankah duduk itu berdoa? Nah, sekarang kenapa itu dikaji semuanya? Tujuannya seperti apa? Karena rumus solat itu adalah rumus batin. Ya, sekali lagi saya ulang. Rumus solat itu adalah rumus batin. Hakikat maksudnya. Kita buktikan. Ya, mari kita buktikan. Kupas tuntas. Kita buktikan Allahu Akbar. Mulai dari kodratnya harus kita siapkan. Mana kodrat ibadah bagi Allah? Allah itu berkalam apa? Bersifat 20 Allah pada diri. Bersifat salbiyah Allah, nafsiyah nyawa, manawiyah adalah sifat semuanya. Maka baru kita lanjutkan bersifat 20 sifat Allah pada diri menuju batinnya Allah. Batin Allah dalam solat itu apa? Allahu Akbar. Itu nama batin Allah. Ingat, itu nama batinnya Allah. Buktikan apa? Kita buktikan. Allahu Akbar di dalam solat berteruskan dengan kalimat apa? Kabira walhamdulillahi wa kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kabiro. Kabir ini adalah nama sifat batin bagi Allah. Sifat batin bagi Allah. Walhamdulillah, dan menggerak menuju Allah. Wa kasirau, dengan jalan rahasia. Wa subhanallah, dengan sangat suci. Wa la ilaha illallah, dengan wujud. Datangnya wujud menuju maujud. Datang ba'dal menuju aftar. Datang aftar menuju ba'dal. Illah menuju Allah. Itulah Allahu Akbar. Kalau sifat asmanya yang datang menuju husnanya,
dengan rumus batin di jalan rahasia. Itulah makna hakikat Allahu Akbar dalam solat. Kalau dalam azan, itu adalah pepecahan kodrat. Berdirinya kodrat insan, leburnya kodrat manusiawi. Itulah 20 sifat Allah yang dipanggil. Tetapi masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam sifat kabirnya Allah. Itulah Allahu Akbar dalam kabir tadi. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah yang menjadi sila, yang menjadi alamnya solat. Diperintahkan manusia itu hadir dan membawa dirinya menjadi alam solat. Alam solat dari siapa? Allahu alam. Allah itu adalah bersifat alam menuju kepada ilahnya. Jadi setelah kita dijadikan alam, maka mewujudlah diri sifat tadi yang akan menghadap kepada kebilahan batinnya Allah. Jadi akhirnya kita menjadi sebuah alam. Allahu alam. Allah itu butuh alam. Allah itu bersifat alam. Alif lam lam ha. Nah inilah, tapi jalannya adalah kodrat batin. Jasadnya harus jasad batin. Apa jasad batin? Nur bagi Adam. Apa diri yang batin? Zat bagi Muhammad. Apa dia nyawa yang batin? Nih, roh bagi diri. Ini yang dikatakan kabirau. Walhamdulillah, perjalankanlah batinmu. Wa kasirau, menuju kerahasiaan Allah. Jadi begitu para jemaah. Itulah solat yang pasti diterima oleh Allah. Buktinya pastinya apa? Karena kita fardu ain wajib menyaksikan itu, akan terbuka jalan dengan sendirinya. Inilah masa yang dijanjikan selama ini, yaitu solatul mukassafatullah. Solat itu adalah makom tempat bertemuan dengan Allah. Begitu para jemaah. Mungkin menjadi bacaan kalau terlalu lama. Bacaan itulah yang mengantar kepada akal. Tapi kalau cepat bacaan itu, kodratnya di solat itu adalah menjadi kauliyah. Kauliyah ini adalah nama syafaat dari asal usul nama wahyu. Syarat sah solat itu wahyu jemaah. Para rekan-rekan semua, pada jemaah, para hamba Allah. Itu adalah nama wahyu yang dijadikan syafaat kepada Rasulullah. Fikli khawli qalbi qariri, atau dikatakan gerak rohani, gerak fi'il. Fi'il itu adalah fikli atau perbuatan. Kalau perbuatan rohani namanya fikli, jasmani fikli. Sementara rohani itu fi'il istilah. Nah, disinilah para jemaah sekalian. Begitulah kebenaran kajian hakikat di dalam solat itu. Kenyataan hakikat. Perjalanan hakikat. Makanya tidak ada alasan kata ibadah ini bisa menjadi amaliyah. Tidak bisa diperdomani kata kodrat ibadah ini dikaji dari potensi hadis amaliyah. Contoh hadis amaliyahnya apa? Wa anibuduna hadzal siratu mustaqim, sembahlah Allah, itulah jalan yang lurus. Ya, dikaji amaliyahnya nanti ketemu siratal mustaqim itu jalan lurus, rambut dibelah 7. Itu mematahkan kemampuan akal supaya lari kepada iman. Nah, dipertegas surat Insyikok ayat 6. Berusaha keraslah kamu bertemu dengan Tuhanmu dalam solatmu seumur hidup di dunia ini. Karena dikhawatirkan orang yang tidak pernah bertemu dengan Allah dalam solatnya selama hidupnya di dunia, maka dia akan buta seumur akhirat. Begitu para jemaah sekalian. Mari kita belajar.
Mari kita ikhlaskan diri kita untuk belajar. Bersabarlah dengan duniamu. Kalau kamu ingin diikuti oleh dunia, capailah hak rezeki yang besar dulu. Baru kamu didatangi rezeki. Dia ada di dalam, baru ada di luar. Yang diikuti dari luar itu yang di dalam. Kalau kodrat rezeki itu belum ada, wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena kamu belum ketemu dengan Allah, hak rezekimu masih dipegang oleh Allah. Rezeki mana yang mau datang? Kalau hanya bekerja baru makan, bukan hanya manusia aja yang bisa. Makhluk lain juga bisa. Kalau hidup sekedar hidup, hewan di hutan juga hidup. Kalau berilmu sekedar berilmu, iblis juga tinggi ilmunya. Tapi di mana letak kemanusiaan? Ingat, kemanusiaan lebur menjadi insan, lebur kepada umat lebur menjadi hamba, lebur menjadi sifat lebur menjadi zat. Itulah tingkatan derajat yang harus dicapai. Begitu para jemaah, kebenaran sebuah solat itu. Kabira walhamdulillahi katsira. Ingat kata-kata itu. Itu kita dapati setelah membaca Allahu Akbar. Ingat itu. Ya. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Itulah kodrat daripada solat. Kalau memang sudah alhamdulillahi wa katsira, sudah solat itu menuju perjalanan tersirat kepada Allah. Dengan syarat wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana subhanallazi ayan kerajiyah tadi. Itulah subukratau. Subhanallahi bukratan wa asila. Mendirikan alam yang suci. Mensucikan alam atau dalam kata wudhu. Kenyataan demi kenyataan dalam kaji tauhid itu suah luar biasa para jemaah. Bukan perintah fikih, tetapi perintah Allah. Insya Allah pelan-pelan kita belajar. Terimalah sebagai wawasan yang harus dicintai. Kenapa? Tidak ada ilmu yang mampu membuat seseorang, amalan yang mampu membuat seseorang dekat dengan Allah. Kecuali pertolongan Allah itu sendiri. Maka Al-Baqarah ayat 269. Apapun caramu ingin berilmu, memahami tanpa hak, tanpa imam, tanpa mengawasi ma'rifatmu. Tidak ada ma'rifat yang bisa menuju Allah tanpa pengawasan seorang mursyid. Maka carilah imam dirimu. Tidak semua guru dan ulama itu bisa jadi imam dirimu. Maka tenangkan dirimu untuk mendapatkan keimamanmu. Semoga Allah pertunjukkan siapa imammu nanti di akhirat. Man imama. Maka berjuanglah para jemaah. Mencari kebenaran Allah. Masa lalumu adalah Allah. Ingat, masa lalumu adalah Allah. Hiduplah di masa sekarang, berilmulah ke masa lalu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.